orang mengatakan Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Kalau orang mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini pakai Waalaikumsalam, pakai waw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimun fi ma'had jannatul firdaus rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan kudratnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa menunaikan ataupun menghadiri acara ini dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan serta perayaan yaitu pesantren Jannatul Firdaus. Selawat beriring salam tak luput kita serahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terusnya kepada ahli sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Rektor ataupun Ketua Stainu Banda Aceh Dr. Farur MPD, yang saya hormati Ketua atau Rektor yaitu Perguruan Tinggi atau Peserta Jannatul Firdaus serta wakilnya. Yang saya hormati para dosen-dosen, santri-santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid sekalian yang saya hormati. Istimewa kepada gecik kita, Gecik Subulu Salam Timur yang telah hadir di sini dalam rangka untuk meriahkan ataupun semangati kepada santri-santri kita tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mana acara ini setiap tahun kita laksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan serta perayaan festival anak-anak kita menampilkan karya-karyanya selama 1 tahun. Kemudian ini adalah untuk menyambut suci Ramadan. Tentu nanti kita akan pray anak kita berpulang ke kampung tanggal 5 hari Kamis, insyaallah. Oleh sebab itu kami amanahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, nanti tolonglah bimbing anak-anak kita setelah pulang di kampung. Setelah pulang kampung janganlah lalai dengan HP. Kalau perempuan tolonglah ibu-ibunya masak atau cuci piring dan sebagainya. Kalau laki-laki, kalau dekat musala dan masjid, setiap waktulah ke masjid dan musala sebagaimana dibimbing ataupun diajari di pesantren kita Jannatul Firdaus. Di pesantren ini anak kita dibimbing 24 jam. Dibimbing, beri pelajaran 24 jam.
Karena begitu malam sampai jam 11 malam kita suruh mereka tidur, kemudian nanti jam 5 pagi atau setengah 5 mereka sudah dibangun oleh gurunya. Begitu dibangunkan, salat subuh, habis salat subuh ngaji, habis mengaji mufradat atau bahasa Inggris atau bahasa Arab. Habis itu makan pagi, langsung mandi, sekolah lagi. Begitu sampai sekolah, sampai zuhur. Sampai zuhur mereka itu salat berjamaah diwajibkan. Habis itu makan tengah hari. Begitu dia mereka kita pimpin makan tengah hari, masuk ke kelas mulai jam 2.30. Masuk pengajian kitab-kitab yang dipelajari. Sampai asar, sholat asar juga wajib berjemaah. Habis sholat asar mengaji lagi. Habis mengaji barulah istirahat, ataupun dia mencuci baju, ataupun dia olahraga sedikit, menghilangkan penat-penat. Kemudian habis itu maghrib, menunggu sholat maghrib. Mereka mengaji dulu. Habis mengaji, sholat maghrib lagi. Habis sholat maghrib langsung makan, habis makan sholat isya, habis isya langsung mengaji sampai kadang jam 10-11. Begitulah setiap hari anak-anak kita dibimbing oleh guru-gurunya di pesantren ini. Oleh sebab itulah kami nanti menitipkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada wali santri supaya anak-anak kita nanti sampai di kampung dibimbing, dibina. Kalau dia nakal, lapor pada kami. Makanya kami sini kalau ada anak bapak-bapak melapor apa-apa, jangan pati, jangan ikuti. Karena kami menginginkan mereka itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, anak bermanfaat dunia akhirat. An-nasu manfa'un linnas khairu. Manusia itu yang khairun nas, mafa'ul khairun nas, khairullah. Manusia yang baik itu adalah manfaat kepada manusia lainnya. Oleh sebab itulah kami menitipkan ada anak nanti bapak-bapak di kampung. Kadang-kadang anak-anak bapak itu ketika dia melapor ke sana, aku sudah ditampar, aku ditampar itu enggak kena. Kalau saya tampar memang, kalau macam-macam dia, tapi tampar itu ada jangkanya, ada jangkauan kita. Enggak kita bunuh, kita penyakit enggak. Tapi supaya dia takut, jangan lagi berbuat kejahatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ibnu Adam faqatu amaluhu billah bisalasin." Kalau manusia, manusia nanti meninggal, semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Ketika kita meninggal, yang bisa mendoakan kita dalam kubur nanti, yang bisa mendapatkan kita manfaatnya dalam kubur nanti, yang terhindar sisa di kita dalam kubur nanti, salah satunya adalah anak yang saleh. Anak yang saleh, anak yang selalu berdoa kepada orang tuanya. Saleh ini dia puasa, dia mengaji, dia sholat 5 waktu, berdoa kepada ibu bapaknya. Itu yang nanti manfaat pada kita di kubur nanti. Tapi sekarang ini banyak anak yang salah, bukan anak saleh, salah banyak. Yang melawan sama orang tuanya lah, yang membunuh orang tuanya lah. Ada kejadian kemarin itu, dia kena sayang anaknya, sekolah kena katanya. Saya tidak mau katanya, udah SMA. Sekolahlah, nanti masa depanmu boleh katanya, tapi beli aku Gel Pro 1 katanya. Kena sayang pada anak tadi, maka dibelinya lah Gel Pro. Barulah para anak-anak dan dibalak. Wah, saudara, pam, kena di tuar-tuar, mati anaknya. Itu bukan tanda sayang kita belikan itu, tanda benci membunuh. Makanya anak kita itu ada standarnya.
Jangan kita turuti juga apa permintaan dia. Oleh sebab itulah kami di sini selalu membimbing terlalu terbuka dan gratis sekolahnya, tidak bayar. Asrama gratis, sekolah gratis, hanya uang makan. Nah, uang makan, uang minum, listrik itu saja bayar, lain tidak ada. Makan 3 kali, apalagi ada MBG sekarang, kenyang-kenyang mereka. Nah, dan ini pun makannya bukan asal-asal saja bikin umi. Kadang setiap hari itu ikan selalu, ayam, ikan. Sekali-sekali sayur juga, sekali ikan asin. Nah, itulah kami menginginkan anak kita ini semua sehat. Sehat-sehat semuanya. Begitu juga air pun ada terus. Air di musala itu nggak perlu kita pakai semio, selalu keluar airnya dengan mata air. Begitu juga di asrama putri masih keluar airnya. Alhamdulillah, dengan berkat doa kita bersama, doa Pak Santri, maka muncullah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah kami hanya anak-anak bapak ibu-ibu di sini menitipkan kepada kami membimbingnya. Nah, kalau ada nanti misalnya tetangga, ajak kemari. Saudara kita, sanak famili dari manapun datang kemari. Apalagi pesantren kita ini sudah ada perguruan tinggi. Begitu dia tamat SMA, nggak perlu keluar lagi, langsung kuliah kemari. Kuliah kemari terus. Ada jurusannya guru PGMI, ada jurusannya ekonomi syariah, ada ekonomi syariah itu yaitu perbankan nanti, atau dia keuangan. Ada lagi HKI, hukum keluarga Islam, jadi kuaket, jadi kendepak, lamar terus. Kemudian begitu juga HPI, hukum pidana Islam, nanti jadi kepolisian, kejaksaan, ada di situlah. WH, menurut adanya kita perlu akan datang ini adalah ilmu, perlu ada ijazah. Ketika ada ijazah dimanapun kita diterima oleh Allah. Kemudian daripada itu, secara politik juga kita sudah pernah, kalau ada orang kita, kenapa orang lain kita pilih? Inilah akhirnya biasanya seluruh pesantren, ketika saya di DPRA dulu, seluruh pesantren itu saya kasih pembangunan tanah merah misalnya 2 miliar setahun, Hidayatullah 2 miliar, RJ 3 miliar, Sepadan 3 miliar, seterusnya Abah Fatani 2 miliar, seterusnya sampai Jambatan Singkil. Kalau tidak saya tangan, tidak sehari itu Jambatan Singkil, antara Singkil dengan Kuala Baru. Alhamdulillah, baru sampai ke rumah. Gitulah. Tapi tahun ini satu pun tidak perwakilan kita lagi. Semuanya diambil oleh Aceh Selatan, Abia. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak bersatu. Apa ceritanya? Kalau ceritanya adalah kaum masa kaum, kita sa kita. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir asal 50.000 kantong mau jadi. Padahal bukan demikian. Inilah ketika kita banjir, apakah Aceh Selatan datang DPR-nya? Tidak satu pun DPR datang kemari. Apalagi di PRRI, ketika dia perlu datang sama kita, mengeluh-ngeluh, pilih dia. Begitu kita kalah, kita suruhnya Mbak Mati Kilian katanya, tak peduli suaranya. Aindamo. Maka dalam Islam pun disuruh kita untuk memilih orang kita. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah keluargamu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Begitu juga pelihara, kita pilihlah orang kita, kita kampung, kita orang kita. Sekalipun dia pecat orang kita, kita pilih. Dengan itu nanti dia bisa membangun daerah kita. Nah, itulah kalau kita mau maju daerah kita. Kalau enggak, ya selama-lamanya gini aja lah kita, jadi budak orang. Oleh sebab itulah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya selipkan politik ini sedikit supaya kita paham akan datang. Kalau ada orang kita, untuk apa orang lain? Orang lain cerita saja itu. Cuman kadang-kadang kita, orang satu batang dikasih rokok, oh baiknya sekolah itu dah. Kasih rokok kita, pada satu batang teh satu ini gelas. Padahal kita setiap hari datang dia, minta makan, minta duit. Enggak baik, rokok lah segala macam katanya. Mau kita kampung susah dulu. Jadi perlu kita, kenapa? Mungkin kurang penerangan, kurang penjelasan. Maka aku jelaskan diri kita supaya kita paham tentang kehidupan kita. Kehidupan kita buktinya adalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi 24 jam itu terbagi pada 3. Pertama munakahah, kedua ibadah, ketiga muamalah. 24 jam itu kan dibagi Allah ini. Pertama adalah ibadah 8 jam. Sholat kita, mengaji kita, silaturahim kita, silaturahmi. Gitu juga munakahah. Lokal perkahwinkan, kalau sedih, obda, jam. Walau jamak ada muamalah, bekerja untuk cari makan kita. Untuk sawit, mupu, mencalangi, apa saja. Itulah dalam Islam itu sudah lengkap semuanya. Makanya aku bagi ketika kemarin DPR harga gas biga Mudah Sultan Daulat 50.000 sana tabung. 50.000 sana tabung. Ku pikirkan agi Aceh Selatan ku baik. Oh lah ku pikirkan Kota Salang. Ku baik dan sebagai agen menjadi 25.000 sana tabung. Oh sekali. Salah minggunya sana tabung. Sebulannya 4 tabung, 100.000 terkali keping. Sulu Salang waktu ini 35.000, 40.000. Bagian 22.000, 20.000, paling banyak ya 25.000. Yang menguntungkan orang keping, tapi cara ekonomi begini kita weh. Sekiranya dipilih aku bagi DPR RI 15.000 sarakane. Cara tabung. Kune, karena aku rencana bagi adalah bahwa kemudian akan kubahin untuk pengisian SPBE, pengisian gas kemudian pemerintah weh. Cuma kak kita kadang iya kok kaya aku ya, tapi kamu menguntungkan dia. Harga dalam prima menjadi 15.000. Menguntungkan kita. Iri boglahna adalah pejabat memikir rakyat. Tapi mudah orang kali pada pejabat, kali pada ataupun untuk masyarakat, kali pada ini cerita hamil ini. Makanya ibu-ibu, kita keluh dunia edah. Kita hidup dunia ini harus ada berpikir tentang hal itu. Oleh sebab itulah kami pun di pesantren ini adalah sebentar lagi tanggal 5 anak-anak ini berpulangan kampung, jagalah anak kita. Kemudian dia nanti dakwah suruh azan dari imam berpulang kampung. Nah, sini nanti tanggal 8 masuk suluk 40 hari. Orang-orang tua kita yang bertobat kepada Allah, dan kita adakan suluk setiap tahun. Yang masuk 40 hari tanggal 8 insyaAllah. Gratis. Orang banyak kali pula. Mbah na semingkar na, mbah na kelambuna, benar-benar tak terpilih nanggo. Mau benden. Aku menang mungkin nakan nak bukas luar lain nak. Orang banyak kali pula. Aimo. Selaku amalan kita bersama, mudah-mudahan tolong sampai menyampaikan kepada komplek kita di kampung supaya bisa kita ajak kebaikan. Kebaikan itu. Apabila ibu-ibu mengajak kebaikan, pahalanya sampai ibu memang
pahalanya itu akhirat nanti dapat kita. Ada dua sahabat ceritanya. Dua sahabat ini ketika ada sahabatnya satu yang saleh, beribadah dia, sholat dia. Satu lagi jahil. Apa jahil? Preman. Mencuri dia, ini dia, segala macam, tidak mau sholat. Ketika meninggal sudah dua-duanya, yang satu tadi dimasukkan dalam surga dia. Ketika dia masuk surga, dia tanya kepada malaikat, ada kawan saya katanya. Siapa? Bernama Sepolan. Mana dia? Dia neraka. Oh, saya tidak mau masuk neraka katanya. Perlu juga rupanya orang-orang, kalau orang jahil itu perlu juga dia bersahabat dengan yang baik. Saya nggak mau katanya, karena dia walaupun jahilnya dulu, tapi banyak menolong saya di pesantren, di pengajian. Banyak dikasih sedekah ini segala macam katanya. Nggak mau dia masuk surga. Minta kepada Allah. Dan Allah perintahkan malaikat Ridwan mengambil malaikat Malik mengambil neraka sahabat tadi. Ambil neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, masuk ke dalam surga. Oleh sebab itulah bapak-bapak ibu-ibu, kita semuanya nanti masuk Islam di akhirat ini. Asal umat Islam semua masuk surga. Tapi maunya jangan neraka dulu. Masuk surga, kita jangan tak usah masuk surga dulu. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, beri aku kebaikan dunia dan akhirat dan jauhkan dari api neraka. Itu yang kita ini. Ada siksanya, sisa Allah. Mudah-mudahan kita semuanya umat Nabi Muhammad nanti kita masuk surga semuanya. Demikianlah kami titip kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami nanti supaya mereka itu dibimbing. Kami sudah membimbing 1 tahun. Nah, ini kami serahkan pulang kepada bapak-bapak, ibu. Demikian saja nasihat saya pada malam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kamu di tali Allah, janganlah kamu cerai-berai. Silaturahmi ini ibu, kalau ada kita silaturahmi ini ada 3 perkara bagi kita. Pertama apa? Pertama, dijauhkan Allah bala. Kedua, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sebanyak-banyaknya. Ketiga, tidak ada kemiskinan. Itulah 3 perkara ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kambing di bisa babahan para aja nggak bisa kok.
Pagkampo. Marin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi. Saya mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Syariah Islamiyah, alumni pesantren Jannatul Firdaus. Ucapkan selamat dan sukses Arena 2026 Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya prajurit 2 Zain Fatang. Saya alumni Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Saya bertugas di TNI Angkatan Darat. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk malam seni santri tahun 2026 di Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Semoga Pesantren Jannatul Firdaus tetap jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya TNI Komponen Cadangan Matra Darat Sersan 2 Julfahmi Brutu. Saya sebagai alumni Pondok Pesantren Jannatul Firdaus mengucapkan semoga selamat dan suksesnya acara santri tahun 2026 dan semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Riatina. Saya alumni dari Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Abu Yatama. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk malam seni santri tahun 2026 di Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, меня зовут Algi. Saya Muhammad Farid Andifari, mahasiswa Saint Peter's University, jurusan International Relations, alumni Pesantren Jannatul Firdaus, mengucapkan selamat dan sukses Arena Gembira 2026 Pondok Pesantren Jannatul Firdaus. Spasiba.